Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pilar Rizky Firdaus, absen 12 dengan NIM 245154012. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Analisis Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan pada PT Bank Lipo terhadap Perspektif Pancasila. Alasan saya memilih topik tersebut karena saya sangat tertarik untuk menganalisis kasus PT Bank Lipo, yang dimana kasus tersebut merupakan skandal keuangan terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia. Dan saya ingin mengaitkan pelanggaran yang ada di kasus ini terhadap nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis latar belakang, kronologi, dan dampak dari kasus PT Bank Lipo terhadap industri perbankan Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke dalam pembahasan. Jadi, kasus PT Bank Lipo merupakan skandal keuangan terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia, yang dimana kasus ini terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000 awal. Kasus ini melibatkan tuduhan terkait manipulasi laporan keuangan, penghindaran pajak, dan pelanggaran aturan perbankan. Jadi pada saat itu PT Bank Lipo mengeluarkan dua laporan yang berbeda dalam satu periode, yang dimana laporan pertama untuk publik dan laporan kedua untuk Bursa Efek Jakarta. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya dialami oleh PT Bank Lipo dan untuk menyesatkan investor. Tindakan tersebut bukan tindakan yang salah dan tidak beradab karena telah melanggar kode etik bisnis dan berdampak negatif terutama pada kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Di sini ada 6 poin pelanggaran etika pada kasus ini, yaitu yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Jadi, Bank Lipo telah memanipulasi laporan keuangan dengan mengeluarkan laporan yang berbeda untuk menyesatkan investor dengan menyatakan laba padahal sedang mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, pelanggaran prinsip transparan. Pihak manajemen telah melakukan tindakan yang tidak transparan dengan memberikan informasi yang tidak lengkap kepada publik terkait penurunan nilai AIDA yang signifikan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Adanya upaya dari kelompok Lipo untuk membeli kembali AIDA dengan harga yang murah dalam proses penjualan yang tidak transparan. Yang keempat, manipulasi harga saham. Adanya indikasi penurunan harga saham secara sistematis dalam rangka menjelang penambahan modal. Yang kelima, pelanggaran independensi auditor. Pihak auditor tidak menjalankan prosedur pengujian yang memadai atas informasi manajemen terkait penurunan kredit debitur. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penyalahan wewenang. Adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat bank dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya kita ke dalam analisis. Di analisis saya akan membahas dua poin penting. Yang pertama, praktik akuntansi yang tidak etis dan tidak bermoral. Jadi Bank Lipo telah manipulasi laporan keuangan dengan mengeluarkan laporan keuangan yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, pihak manajemen lah yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan dan telah disetujui oleh pihak audit internal. Pihak-pihak yang terkait dengan sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya dialami oleh Bank Lipo dan untuk menyesatkan investor. Kasus tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan salah serta tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Poin yang kedua, pelanggaran terhadap nilai Pancasila oleh Bank Lipo dan pihak manajemen. Yang pertama, pelanggaran sila pertama. Dalam kasus ini, Bank Lipo dan pihak manajemen telah melanggar sila yang pertama, yaitu melanggar ajaran yang telah diajarkan oleh agama untuk senantiasa berbuat jujur dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tindakan. Yang kedua, pelanggaran sila kedua. Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan yang tidak adil dan tidak beradab karena telah merugikan banyak pihak, terutama pihak nasabah, pemegang saham, dan investor. Kasus ini telah merusak keadilan serta melanggar hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Yang ketiga, pelanggaran sila kelima. Kasus ini telah merusak keadilan sosial karena pihak manajemen diuntungkan sementara pihak nasabah, pemegang saham, dan investor dirugikan. Selanjutnya kita ke dalam bagian penutup. Jadi
dalam kasus ini yang bisa disimpulkan yaitu pentingnya pelatihan etika dan penerapan nilai-nilai Pancasila agar menjadi akuntan yang berintegritas, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang salah. Dan saran saya kepada pihak yang terkait, terutama Bang Lipo, untuk menjadikan kasus tersebut merupakan pelajaran agar kedepannya tidak terjadi lagi. Karena apabila kasus tersebut terjadi lagi, maka akan timbul kehilangan kepercayaan dari nasabah, investor, dan pemegang saham, sehingga menurunkan reputasi dari Bang Lipo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.